Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulurku semuanya, salam damai sejahtera. Semoga semuanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Adit ya. Dan Mas Adit ini menceritakan pengalamannya sebelum dari cerita yang pernah diceritakan kemarin, yaitu yang judulnya hampir menginap di hotel horor itu ya. Kalau belum mendengarkan cerita dari Mas Adit sebelumnya, bisa cari judulnya Sebelum Menginap di Hotel itu. Dan kali ini Mas Adit menceritakan perjalanan sewaktu sebelum mencapai hotel tersebut. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasanya ya sedulurku semuanya, yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu. Dongeng Tengah Malam, jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan. Baik, langsung saja kita ke ceritanya Mas Adit, perjalanan liburannya Mas Adit. Kejadian ini sekitar tahun 2015. Waktu itu Mas Adit dan keluarganya ini mau berlibur ke daerah Jawa Tengah, khususnya di Jogja dan Semarang. Karena momennya tepat ya, waktu itu saya dan keluarga kan mengambil liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi cukup panjang waktunya untuk berlibur ini. Dalam perjalanan sebenarnya nggak ada sih kendala-kendala yang berarti, apalagi yang berhubungan dengan mistis. Bahkan nggak terpikirkan lah sama Mas Adit ini sampai kalau nanti di perjalanan itu akan mengalami hal-hal mistis. Perjalanan pertama keluarganya Mas Adit langsung menuju ke kota Yogyakarta, karena memang di sana kan banyak tempat-tempat peninggalan sejarah ya, atau tepatnya tempat rekreasi untuk melihat peninggalan bersejarah itu. Jadi seharian keluarga Mas Adit ini di Jogja itu mengunjungi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, sampai seharian penuh, sambil sekalian mencari hotel untuk menginap malam itu. Tetapi karena itu kan ini kan lagi liburan panjang ya, liburan akhir tahun. Otomatis kan yang berwisata atau yang mengunjungi kota Yogyakarta untuk melihat tempat-tempat bersejarah itu kan gak sedikit, cukup banyak. Makanya begitu mencari hotel, sambil mencari hotel ya, waktu berkeliling mengunjungi tempat-tempat wisata itu, Mas Adit dan keluarga ini belum menemukan hotel yang bisa diorder atau yang kosong. Ternyata hotel-hotel itu hampir semuanya itu penuh. Bahkan sampai hotel kecil pun didatangi, itu tidak ada kamar yang kosong. Karena memang seperti diceritakan sebelumnya ya, Mas Adit waktu itu katanya sebelum berangkat memang tidak mempersiapkan untuk menginap di mana. Inginnya itu on the spot saja, sampai di sana nyari hotel. Lupa atau gimana kalau hari itu adalah long weekend, liburan panjang akhir tahun. Ya otomatis karena liburan panjang, orang-orang yang mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya kan sudah booking hotel-hotel. Nggak mau kan mereka datang ke sana kecewa, nggak ada tempat untuk menginap. Tidak seperti yang dilakukan keluarganya Mas Adit ini.
rencana on the spot, datang di sana langsung cari hotel. Makanya keluarganya ini tidak mendapatkan hotel untuk menginap. Karena sudah dicari ke sana kemari nggak dapat, akhirnya diputuskanlah untuk meneruskan perjalanan saja ke Semarang, karena memang rencana tujuannya kan dari Jogja langsung sekalian ke Semarang. Jadi malam itu lanjutlah perjalanan ke Semarang. Tapi sebelum ke Semarang, sampai kota Semarang, Mas Adit ini nggak tahu tepatnya di daerah mana. Tapi yang pasti daerah itu adalah daerah sebelum memasuki daerah Alas Roban. Karena perjalanannya ini masih jauh dan memang sore atau malam ini satu rombongan keluarga ini kan belum makan malam. Makanya sebelum melewati Alas Roban ini kebetulan melihat ada warung makan, Mas Adit dan keluarganya ini berhenti untuk makan malam di warung tersebut. Waktu itu Mas Adit masih ingat ya, karena begitu sempat melihat jam tangan, dan jam di tangan waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan sebelum memesan makanan, ternyata warung itu sebenarnya mau tutup. Makanya pemilik warung menyampaikan ke keluarga Mas Adit bahwa sebenarnya ini warung mau tutup, tapi karena ada dari keluarganya Mas Adit, apalagi nggak 1-2 warung, cukup banyak orang, ya yang pemilik warung pun mempersilahkan dan menyampaikan aja bahwa setelah ini warung ini mau tutup. Dengan harapan mungkin ya untuk bagi pemilik warung itu, kalau ada pemberitahuan gitu kan, warungnya ini nggak dijadikan sebagai tempat istirahat keluarganya Mas Adit ini. Kalau dibikin istirahat kan akhirnya berlama-lama di warung tersebut. Makanya begitu makanan sudah selesai atau dihidangkan, segeralah keluarga Mas Adit menyantap makanan yang dipesannya. Sampai lebih kurang hampir jam 10 selesailah keluarga Mas Adit makan di warung tersebut dan berencana untuk melanjutkan perjalanannya ke Semarang. Setelah memulai perjalanan, ini satu mobil kan selesai makan semua, otomatis kan sudah kenyang semua. Biasanya kalau kita habis makan kenyang tapi masih dalam perjalanan, apa yang dirasakan? Ya pastinya ya mengantuk lah. Perut kenyang, duduk istirahat, apalagi di dalam mobil. Makanya satu mobil itu akhirnya itu tertidur semua, termasuk Mas Adit ini ya. Tapi sebenarnya nggak semuanya tidur sih. Nggak 10 orang, kan jumlah penumpangnya ini kan 10 orang di satu mobilnya Mas Adit ini ya. Jadi ada 10 orang. Nah, kebetulan mungkin karena ada yang menemani papanya Mas Adit ini ya untuk berjaga, ternyata ditemani sama ibunya Mas Adit dan tantenya. Jadi dari 10 orang yang ada di mobil ini, 7 orang itu tertidur semua termasuk Mas Adit. Nah, di perjalanan inilah akhirnya mereka mengalami kejadian mistis. Jadi yang cerita ini itu ibunya. Kan yang masih nggak tidur kan ada 3, papanya yang nyetir, mamanya, ibunya, dan tantenya. Jadi ibunya ini cerita sama Mas Adit. Pada waktu perjalanan itu kan sudah malam ya. Jalanan itu katanya sepi sekali. Dan juga gelap karena sudah mulai memasuki Alas Roban. Lah di jalan masuk hutan ini kan memang jarang penerangan ya.
adanya pun nggak terbatas sekali gitu loh penerangannya. Jadi pada waktu perjalanan itu kan sepi. Ini menurut ceritanya ibunya Mas Adit ya. Malam itu diperlihatkan suasananya sepi sekali dan agak gelap. Dan juga tidak ada satupun kendaraan yang lewat atau berpapasan dengan mobilnya keluarga Mas Adit ini. Jadi bisa dibayangkan ya, mobil ini seperti jalan sendirian di jalan yang sepi dan gelap ini. Karena memang sudah berada di kawasan hutan ya. Papanya Mas Adit ini melajukan mobilnya itu lebih kencang lagi. Supaya apa? Dengan harapan siapa tahu di depan tuh ada mobil. Nah kalau ada mobil kan nanti ada temennya di perjalanan. Jadi bisa konvoy lah nanti jalan bareng. Makanya mobilnya pun lebih dikencangkan lagi. Ngebut lah istilahnya ya. Nggak terlalu lama setelah dikencang atau mobilnya ini dilajukan lebih kencang lagi. Papanya Mas Adit melihat sepertinya di depan tuh ada sebuah mobil. Kan kelihatan ya agak gelap, sepi. Di depan kalau ada lampu seperti lampu merah, lampu stopan merah itu kan kelihatan jelas walaupun agak jauh. Melihat itu otomatis lah, wah kebenaran ini ada mobil lagi di depan. Jadi nanti benar-benar bisa beriring-iringan sampai lebih dekat lagi. Mungkin kalau dihitung jarak ya antara 50 sampai 100 meteran lah di depan mobilnya Mas Adit ini. Makanya mobilnya pun dipacu lebih cepat lagi supaya apa? Bisa lebih dekat lagi karena dekat kan bener-bener seperti yang diharapkan bisa iring-iringan. Dari situ semakin dekat itu memang kelihatan kalau di depan itu adalah sebuah mobil. Jadi ada lampu stopan merah itu kanan kiri itu kelihatan dengan jelas ada 2 lampu merah itu. Seperti mobil sedan lah layaknya ya. Lah pada saat semakin dekat kan memang papanya Mas berusaha lebih mendekatkan lagi ya jarak antara kendaraan beliau dan kendaraan di depannya. Pada saat lebih dekat dan lebih dekat lagi, tiba-tiba mobil yang ada di depannya itu menghilang di kegelapan malam. Jadi bisa dibayangkan ya jarak antara 50-100 meter kan kelihatan jelas kalau itu ada 2 lampu stopan, lampu mobil seperti mobil sedan itu. Begitu semakin dekat dan tambah didekatkan lagi, tiba-tiba lampu yang seperti lampu stopan itu seperti lenyap. Tiba-tiba lenyap, asap lah ya. Begitu lenyap atau hilang 2 lampu itu, otomatis papanya Mas Adit, ibunya dan tante kan memperhatikan. Karena memang bertiga kan Pak Mas Adit mengencangkan mobilnya kan juga nyampe dikencangkan aja biar lebih dekat lagi. Kan mereka bertiga jadi memperhatikan mobil di depan. Begitu hilang sinar lampu atau lampu stopan di depannya, otomatis kaget lah ketiga orang ini, papanya Mas, ibunya dan tantenya ini. Ya bagaimana nggak kaget? Begitu diamati, tiba-tiba lampu itu langsung lenyap asap. Jadi langsung nggak ada bekasnya, nggak ada lampu. Jadi di depan itu ternyata kosong, nggak ada kendaraan satupun, nggak ada mobil yang tadi kelihatannya. Padahal mobilnya itu kan semakin dekat. Seandainya lampunya itu dimatikan atau apa, karena semakin dekat, otomatis kena sorot lampunya mobilnya keluarga Mas kan pasti kelihatan. Dan itu nggak kelihatan sama sekali, bener-bener hilang di depan mata
dari ketiga orang itu, papanya, mamanya, dan tantenya itu. Tapi untungnya papanya Mas Adit ini masih sadar lah. Jadi papanya Mas Adit ini akhirnya ya menenangkan ibunya dan tantenya Mas Adit ini. Sudah tenang. Jadi perjalanan itu akhirnya dilanjutkan dengan hati yang bisa dibayangkan ya. Dan mereka hanya bisa berdoa dalam perjalanan itu. Berdoa supaya diselamatkan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan seluruh yang ada di mobil itu nggak ada yang tahu semuanya. Jadi mereka ini hanya mendiamkan saja, dibiarkan saja, gak usah diberitahu. Karena kalau dikasih tahu yang lainnya, khawatirnya apa? Kan panik, satu mobil bisa panik. Makanya sama papanya Mas, ya udah tenang, biarin aja lah. Banyak-banyak doa saja supaya nggak terjadi apa-apa di jalan ini. Dan Mas Adit pun diberitahu sama ibunya Mas Adit ini adalah setelah bangun lihat jalan kok mendengar ibunya, papanya, dan juga tantenya ini sedang berbicara mengenai hal mistis. Makanya Mas Adit penasaran sedang membicarakan apa. Barulah ibunya ini menceritakan apa yang barusan dialaminya di waktu lewat di hutan tersebut. Dan itu pun ceritanya kan sudah melewati kawasan hutan yang tadi. Dan ini sudah memasuki tiba di jalan tol Semarang. Dan setelah kejadian tersebut, Mas Adit pun penasaran. Kok bisa terjadi pada keluarga mereka? Makanya Mas Adit pun mencari informasi ada apa di daerah tersebut. Ternyata menurut cerita daerah tersebut itu memang angker. Dan di situ katanya sering ada kejadian mobil gaib. Biasanya ketika kita berusaha mendahului kendaraan tersebut yang dibilang mobil gaib itu, biasanya di depan itu tiba-tiba ada dari arah berlawanan ya, tiba-tiba muncul sebuah mobil lain atau kadang truk ya dari arah berlawanan yang menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Itu menurut cerita yang berkembang ya dari orang-orang yang mengetahui mengetahui kebiasaan di daerah tersebut. Dan sesampainya mau masuk kota Semarang, ini menyusul cerita yang pernah diceritakan Mas Adit sebelumnya ya, yaitu hampir menginap di hotel horor ini. Jadi kejadian ini adalah kejadian sebelum mau menginap di hotel yang horor itu. Itu tadi cerita perjalanan liburannya Mas Adit ya yang kejadian tahun 2015 ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Jadi mungkin saja kita kalau lewat di daerah yang belum dikenal, ingat ya, jangan bosan-bosannya untuk berdoa demi keselamatan pengendara atau penumpangnya, atau bahkan kalau bersama keluarga demi keselamatan keluarga kita. Karena kekuatan kita adalah kekuatan doa. Doa adalah nomor satu. Yang melindungi kita semua adalah dari doa kita sendiri. Itu tadi cerita dari Mas Adit ya. Terima kasih Mas Adit atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita lainnya, cerita kejadian mistis lainnya untuk bisa dibawakan di sini. Bisa di-share ke sedulur dongeng tengah malam semuanya. Dan bagi yang mau berbagi pengalaman ya, bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirim di email tersebut. Atau bisa juga kirim suara direkam, nanti bisa dikirim via email. Kalau nanti ceritanya cukup bagus, nggak perlu koreksi atau apa,
nanti bisa langsung saya share ya di channel YouTube Dongeng Tengah Malam. Kalau mungkin ceritanya masih perlu harus diedit lagi, nanti mungkin saya akan membawakan, saya akan menerjemahkan cerita dari pengalaman sedulur semua lewat voice tadi ya. Itu tadi cerita untuk hari ini. Nggak lupa saya sampaikan terima kasih kepada semua sedulurku Dongeng Tengah Malam yang selalu hadir di setiap ceritanya Pak Ade Alvan ini. Terima kasih sekali, dan jangan lupa ya untuk tulis komentarnya. Mungkin kritikan atau apa boleh. Kritikan adalah untuk membangun, untuk introspeksi. Mungkin Pak Ade kurang apa, atau mungkin ceritanya terlalu berlebihan, atau boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti buat introspeksi dari Pak Ade sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada sedulurku semuanya. Sebelum saya akhiri, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu, yang di Spotify di follow dulu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.